Munarman minta azab untuk menakuti di pengadilan. Inikah ciri terorisme yang gemar azab? Koruptor kalau belum tertangkap dan belum terbukti, ia tak akan pernah mengakui dirinya telah korupsi. Bahkan bisa mengeluarkan kalimat-kalimat halus atau motivasi. Ini agar khalayak percaya bahwa dirinya adalah orang baik. Namun, ketika sudah terbukti dan tertangkap, si koruptor itu pun masih bisa berdalih dengan didampingi pengacaranya. Maka karena itulah kenapa ada koruptor masih bisa dihukum begitu ringan, padahal kalau di Cina sudah dihukum mati. Demikian juga pencuri. Ia tidak akan mengakui kalau belum terbukti atau belum tertangkap. Bahkan kalau tertangkap pun masih bisa mengelak. Tapi antara koruptor dan pencuri sebenarnya sama saja, sama-sama maling. Jadi di dunia ini sulit menemukan orang yang mengakui perbuatan bejatnya, apalagi kalau orang tersebut sudah bawa-bawa agama. Misalnya, ada orang yang mengaku imam super jumbo, terus ada ditemukan dugaan chatting porno dengan seorang janda. Maka mana mungkin mau mengaku bahwa dirinya memang pernah main pisang-pisangan sama janda cantik yang aduhai. Apalagi kalau seorang yang sudah tertangkap karena dugaan terlibat terorisme, maka tidak mungkin mau mengakui semua perbuatannya di depan pengadilan. Apalagi ini urusan ideologi lintas negara. Bisa banyak trik dan kelicikan, maka karena itulah hukum negara juga boleh ada pendampingan pengacara orang yang sedang diadili itu. Disitulah ia membela dirinya. Tapi fakta dan bukti-bukti tentu juga tersedia. Sungguh tega negara jika menangkap seseorang tanpa bukti. Penangkapan untuk kasus-kasus teroris tidaklah mudah dan juga tidak sembrono. Maka karena itulah bukti-buktinya sangat kuat sekali barulah dilakukan penangkapan. Munarman yang sedang diadili atas kasus teroris sedang membela dirinya. Pentolan ormas terlarang FPI ini mengawali pembacaan eksepsinya terdengar seperti menangis. Meski begitu, pengacaranya mengatakan bahwa Munarman emosional. Sosok Munarman ini sudah tidak asing lagi di belantara demo Monas atau 212. Apalagi sikapnya yang arogan dan emosional memperkuat citranya bahwa orang ini mudah marah, gampang mengambil keputusan meskipun gegabah, dan karena itulah bisa fatal ketika tidak berpikir jernih lalu ikut andil dalam gerakan terorisme di Indonesia di bawah naungan Abu Bakar al-Baghdadi. Kata Munarman dalam pembelaannya itu bahwa selama 8 bulan saya didolimi. Penangkapan yang sewenang-wenang dengan tuduhan yang direkayasa melalui case building yang dikaitkan dengan peristiwa pidana pihak lain yang tidak ada hubungan kausalitas dengan saya. Semoga semua yang memfitnah saya melalui berbagai rekayasa yang sistematis tersebut mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabarnya saat pembacaan ini di PN Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, Munarman terisak. Apakah ia benar-benar terisak atau lagi drama? Entahlah. Namun dari kalimatnya itu
lagi-lagi dengan mudahnya meminta azab dari Allah untuk orang-orang yang katanya menfitnahnya. Karakter seperti ini adalah ciri khas ideologi Kadrun 212. Dulu waktu mendemo Ahok dengan sangat keras, kata-kata azab juga disuarakan. Bahkan doa si junjungannya Rizik juga ada kata-kata azab. Mereka hendak memerintah Allah agar segera menurunkan azab kepada orang yang tidak disukainya. Apakah Allah semudah itu menurunkan azabnya? Di pikiran mereka, Tuhan seperti dijadikan Al-Gojo saja sebagai tukang azab. Tuhan bukan maha penyiksa, tapi orang-orang yang sombong itulah yang menyiksa dirinya sendiri. Coba baca bismillah. Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang. Masa sedikit azab pretlah. Ajaran Kadrun memang sangat sadis. Demo yang sering dilakukannya adalah sebuah pemaksaan. Mereka merasa yang paling benar dan merasa berhak menekan pemerintah, dan tak jarang kata-kata kotor pun mereka keluarkan kepada orang-orang yang dibencinya. Coba saja perhatikan ceramah-ceramah para dedengkot Kadrun. Apakah ada yang lembut dan adem didengarnya? Semuanya arogan dan bikin gaduh. Mereka seperti paling benar cara berislamnya, dan bahkan merasa telah mendapatkan bocoran dari langit atau merasa mendapatkan mandat dari langit, sehingga merasa berhak mau menghukum orang lain. Kini giliran mereka diciduk, keluarlah kata-kata azab. Orang-orang yang telah disakiti Munarman, termasuk Tamrin Tomagola, tidak berdoa meminta agar Allah menurunkan azab kepada Munarman. Tidak ada. Jadi Munarman merasa orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika meminta azab, maka itu segeralah dilakukan. Tidak semudah itu Ferguson. Saat Rizik berdoa dengan doa yang jelek kepada para pemilih Ahok pada jelang Pilkada DKI 2017, namun apalah cur, doa itu hanya sumpah serapah yang seharusnya tidak keluar dari mulut orang yang beragama. Tapi Rizik telah melakukan itu, dan Munarman ketika bersama FPI dan masih jaya-jayanya mengusung Anies, seolah-olah Indonesia sudah dikuasinya. Munarman gampang berkonflik dengan orang lain. Maka tidak bisa dipercaya kalau ia menangis sambil meminta azab turun, justru malah ia menaruh dendam, dan mungkin air matanya menetes karena tidak lagi merasakan kenyamanan hidup bebas di luar penjara. Apalagi membayangkan kenangan yang indah di sebuah hotel yang dulu lagi viral ya. Orang itu bisa sedih ketika kenyamanannya terganggu. Di dalam penjara akan merasakan ketidakbebasan, tak bisa lagi menyewa hotel ataupun melakukan tur demo dan safari politik sambil bisa dingin-dingin empuk tenan. Yang jelas, Munarman ini bukan nabi. Bahkan sekelas nabi saja tidak begitu mudahnya memohon azab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika berdoa memohon azab, maka itu hanyalah kedongkolannya karena ternyata asiknya terciduk. Karena itulah ia didakwa. Jaksa pembacaan dakwaannya, bahkan terdakwa Munarman dan kawan-kawan merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk ancaman kekerasan, untuk melakukan tindak pidana teroris dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas.
atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Pembacaan dakwaan ini bukan narasi yang ngarang-ngarang tentunya, tapi berdasarkan fakta atau bukti. Maka kalau begitu, orang bejat seperti ini apakah layak memohon azab? Dan apakah azab Tuhan itu dengan mudah diturunkan? Padahal lihatlah baik-baik, ada orang yang tidak memeluk label-label agama apapun masih bisa hidup dan melanjutkan perjuangan hidupnya. Bukanlah Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Jika saja semua orang berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan kabulkan, maka bisa kacaulah dunia ini. Misalnya si A minta hujan, tapi si B minta agar tidak hujan, maka siapa yang akan dikabulkan? Atau misalnya si A berdoa agar si B diberi azab, lalu si B juga minta agar Tuhan mengazab si A. A dan B masing-masing meminta azab, maka apakah semuanya dikabulkan? Tuhan bukan algojo yang mudah diperintah tuannya, dan doa bukanlah lampu Aladin. Tuhan telah menciptakan sistem yang teratur. Maka manusia yang sedikit-sedikit minta azab adalah manusia yang ingin kerusakan terjadi di dunia ini. Sebagaimana ISIS yang gemar menggorok leher orang-orang yang dituduhnya kafir. Biadab kan? Maka pantas saja kalau disebut teroris, karena teroris itu kan membuat takut. Maka ketika meminta azab, maka itu sama saja hendak menakut-nakuti.